Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7A yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kembali Ustadz ingin melanjutkan pembahasan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin ya. Kemarin kita sudah sampai pada bab tentang tahanan listrik, di mana pada bab itu benda dibagi atau digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu konduktor, benda yang mudah mengantarkan listrik, isolator, kemudian dan semikonduktor. Kemudian pada bab selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang arus listrik, di mana arus listrik itu mengalir dari tempat yang berpotensial tinggi ke tempat atau benda yang berpotensial rendah, sedangkan aliran elektron mengalir dari tempat atau benda yang berpotensial rendah ke tempat atau benda yang berpotensial tinggi. Kalian perhatikan pada gambar ini ya, sebelah kiri yaitu benda atau tempat memiliki muatan positif yang lebih banyak. Nah, yang oranye itu muatan positif ya, yang hijau muatan negatif atau elektron. Karena yang sebelah kiri itu bermuatan positifnya lebih banyak, maka disebut berpotensial tinggi. Sedangkan yang sebelah kanan muatan positifnya sedikit, maka disebut potensial rendah ya. Maka aliran arus listrik itu akan mengalir dari sebelah kiri yang berpotensial tinggi menuju ke sebelah kanan yang berpotensial rendah, ketika kedua benda ini tentunya dihubungkan dengan konduktor atau penghantar ya. Kemudian untuk aliran elektronnya akan menuju dari yang berelektron banyak. Tadi yang sebelah kanan elektronnya banyak tapi positifnya sedikit, maka dia disebut potensial rendah ya. Kemudian mengalir ke sebelah kiri melalui penghantar ke tempat yang berpotensial tinggi, tentunya berarti dia memiliki elektron yang sedikit. Kalian perhatikan yang hijau itu elektron, yang orange itu proton atau positif ya. Karena yang sebelah kanan itu elektronnya banyak, maka mengalirlah elektron itu dari yang elektronnya banyak menuju ke elektron yang sedikit. Kalian perhatikan contoh pada rangkaian ini ya. Kalian bisa lihat di situ ada baterai yang terhubung dengan lampu melalui kabel atau penghantar, kemudian kembali lagi menuju ke kutub negatifnya. Jadi aliran listriknya yang berwarna merah itu ya, mulai dari kutub positif menuju ke lampu, kemudian mengalir lagi dari lampu ke kutub negatif. Jadi berputar dari kutub positif kembali lagi ke kutub negatif. Jadi aliran listriknya dari positif yang berpotensial tinggi menuju ke negatif yang berpotensial rendah. Sedangkan aliran elektronnya dari potensial rendah atau kutub negatif menuju ke lampu, kembali lagi ke baterai menuju ke kutub positif. Jadi aliran elektronnya seperti itu. Kemudian untuk arus listrik terbagi juga menjadi 2 jenis arus listrik ya. Pertama yaitu arus DC atau direct current. Kemudian yang kedua yaitu arus AC atau alternating current, di mana arus DC ini akan selalu bergerak searah ya, bergerak searah atau biasa disebut dengan arus searah ya. Contohnya yaitu baterai, bisa baterai ABC atau baterai apa aja ya. Kemudian aki mobil, aki motor dan lain-lain. Kemudian solar
sel atau panel surya dan lain-lain. Kemudian untuk alternating current atau arus AC atau ya biasa disebut dengan arus bolak-balik, maka selalu bergerak bolak-balik pada frekuensi tertentu ya. Arus listrik yang selalu bergerak bolak-balik dengan frekuensi tertentu. Contoh arus AC yaitu listrik PLN, kemudian generator diesel atau generator yang lainnya ya, dan lain-lain. Sekian dari Ustadz, sedikit yang Ustadz sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian, semoga kalian memahaminya. Yang belum paham nanti bisa japri Ustadz atau nanti kita bisa tanya jawab melalui pertemuan offline. Sekian dari Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.